السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. أما بعد، معasyiral muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karimur Rahman fi tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah saat ini kita sedang berada pada penjelasan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah At-Tur. Dan pada pertemuan kita yang sebelumnya kita masih dalam penjelasan ayat-ayat yang menceritakan tentang kenikmatan yang akan didapatkan oleh ahlul jannah, oleh penghuni surga. Dan di antara kenikmatan yang Allah sebutkan pada ayat tersebut adalah yatanaza'una fiha ka'san la laghum fiha wala ta'thim. Di dalam surga, para penghuni surga itu akan menikmati gelas-gelas yang berisi dengan minuman-minuman, di antaranya adalah minuman berupa khamar. Di ayat yang lain juga disebutkan bahwa di antara minuman yang ada di surga ada madu, ada susu dan yang lainnya. Dan seperti yang sering kita sampaikan bahwa kesamaan nama dengan apa yang kita dapatkan di dunia itu tidak berarti kesamaan secara hakikat. Makanya di ayat berikutnya disebutkan la laghum fiha wala ta'thim. Jadi meskipun mereka minum khamar, tetapi dampak dari minum khamar itu murni adalah kenikmatan, tidak sama dengan manusia minum khamar ketika di dunia. Makanya Allah pastikan di sini bahwa la laghum fiha wala ta'thim. Tidak ada perkataan sia-sia dan tidak ada perkataan yang mengandung unsur dosa. Berbeda di dunia, ketika orang minum khamar maka ucapannya tidak terkontrol. Kemudian ketika seseorang sedang mabuk maka itu bisa mengakibatkan dia terjatuh di dalam beraneka ragam perbuatan dosa. Di surga la laghum fiha wala ta'thim. Kemudian di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa taala masih dalam penjelasan keadaan tentang ahlul jannah. Dan seperti yang juga sering kita sampaikan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang surga, menyebutkan tentang kenikmatan yang dirasakan oleh para penghuninya, maka itu tidak lain agar kita semua termotivasi untuk melakukan amalan-amalan yang menjadi sebab kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan kita perhatikan di ayat-ayat Al-Quran, demikian pula di hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana dipenuhi dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadilah-fadilah dari suatu amalan. Dan itu adalah motivasi terbaik, motivasi yang akan mengokohkan seseorang, menjadikan seseorang itu istiqamah. Jadi di antara faktor tercapainya yang namanya keistiqomahan
ketika kita membiasakan jiwa kita termotivasi, terpengaruh oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang berikutnya di ayat yang ke-24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yatufu alaihim," dan berkeliling, ya, atau mereka para ahli surga itu dikelilingi oleh gilmanun, ya, anak-anak. Ya, di sini Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan makna gilman di sini adalah khuddamun syabab, ya, para pembantu-pembantu yang mereka adalah para anak-anak muda, ya, khuddamun syabab, ya, dan ini adalah salah satu bentuk kenikmatan yang juga kita rasakan di dunia, ya, biasanya di tempat-tempat tertentu yang menawarkan fasilitas yang istimewa, maka biasanya selain fasilitasnya istimewa juga dihadirkan oleh pihak penyedia jasa tersebut para, ya, pembantu-pembantu anak-anak muda yang itu juga merupakan bagian daripada kenikmatan yang dirasakan oleh para penggunanya. Hanya saja yang perlu kita ketahui bahwa kenikmatan yang kita dapatkan di surga itu adalah kenikmatan yang sempurna. Jadi kalau di dunia, mata kita dan panca indera kita itu masih berfungsi ganda. Dia bisa menjadi sumber kenikmatan, tapi juga bisa menjadi sumber kesulitan. Mata kita misalnya ketika melihat sesuatu yang indah, maka kita akan merasakan kenikmatan. Tetapi ketika kita melihat sesuatu yang mengerikan, menakutkan, maka kita tidak merasakan nikmat melalui mata kita. Demikian pula yang lainnya, ya, telinga mendengarkan perkataan-perkataan yang baik, itu kita merasakan nikmat. Tetapi juga telinga kita bisa menjadi sumber yang membuat kita tersiksa jika yang kita dengarkan itu adalah perkataan-perkataan yang menyakitkan. Nah, di surga, ya, semua instrumen yang ada di tubuh kita itu akan menjadi sumber kenikmatan. Ya, mata kita ketika melihat itu akan menghadirkan kenikmatan, telinga kita ketika mendengarkan sesuatu maka itu juga adalah sumber kenikmatan. Ya, apapun yang ada pada diri kita itu akan menjadi sumber kenikmatan. Nah, di sini salah satunya adalah wa yatufu alaihim gilmanul lahum ka'annahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan daripada al-gilman tadi, keadaan daripada para pembantu yang usianya masih sangat muda, itu diserupakan seperti lu'lu'um maknun, seperti mutiara-mutiara yang sangat terjaga. Ini adalah bentuk penyerupaan betapa baiknya tampilan mereka, betapa berseri-serinya penampilan mereka, sampai diibaratkan seperti permata atau mutiara yang terjaga, mutiara yang dijaga oleh pemiliknya. Ka'annahum lu'lu'um maknun yaduruna alaihim bil khidmah wa qada'i ashghalihim. Ya, jadi para pembantu-pembantu tadi itu berkeliling, ya, memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dari para ahli surga. Dan apa yang Allah sebutkan ini untuk mendekatkan pemahaman kita terhadap keadaan tersebut. Jadi di dunia juga kita kadang merasakan hal yang mirip seperti itu. Ya, ketika kita berada di suatu tempat, kemudian di situ ada beraneka ragam fasilitas, maka biasanya di antara fasilitasnya adalah ada beberapa orang yang akan berkeliling untuk menawarkan kita makanan atau minuman. Ya, dan itu tentunya adalah bagian dari fasilitas yang membuat orang akan betah di tempat itu. Itu di dunia yang di sana masih terdapat banyak kekurangan. Kemudian setelah itu, ya, kenikmatan yang berikutnya yang Allah sebutkan
wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun. Dan para penghuni surga kemudian saling bertanya satu sama lain. Ya, ini juga bagian dari kenikmatan. Ya, saling bertanya satu sama lain, atau lebih tepatnya bernostalgia dengan kehidupan mereka ketika masih di dunia. Ya, jadi biasanya di dunia ini, dalam kehidupan dunia, ketika seorang telah mencapai titik tertentu dari suatu kesuksesan, maka salah satu bentuk nikmat yang mereka rasakan itu adalah ketika ia bernostalgia dengan keadaan mereka di masa lampau. Ya, bagaimana kesulitan yang dia hadapi, dia ingat-ingat lagi, dan itu akan memberikan kenikmatan tersendiri ketika dia bisa mengingat-ingat masa lalunya yang penuh dengan kesulitan. Nah, para ahli surga juga demikian. Ya, mereka yatasaalun, mereka saling bertanya satu sama lain. Ya, bertanya tentang apa? An umurid dunya wa ahwaliha, tentang perkara-perkara dunia, keadaan-keadaan dunia di saat mereka dahulu masih berada di dunia. Wa aqbala ba'dhum ala ba'dhi yatasaalun qalu, ya, mereka berkata ketika menjelaskan keadaan mereka di dunia, inna kunna qablu, ya, dahulu kita, maksudnya ketika masih berada di dunia, fi ahlina, di tengah-tengah keluarga kita, musyfiqin, kita adalah orang yang dipenuhi dengan rasa takut. Ya, jadi ketika di dunia mereka sangat takut. Ya, takut kepada siapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwa berbeda rasa takut kepada Allah dengan rasa takut kepada makhluk. Kalau rasa takut kepada makhluk itu akan menghadirkan kesusahan, kesempitan di dalam diri kita. Tetapi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menghadirkan ketenangan, ketentraman. Dan dengan rasa takut tersebut fatarakna min khaufihi al-dzunub. Dengan rasa takut yang kita miliki dahulu di dunia, maka kita bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Wa aslahna lidzalikal uyub. Dan dengan rasa takut tersebut kita bisa memperbaiki aib-aib yang telah kita lakukan. Ya, tentunya dengan bertobat, dengan beristighfar. Ya, karena memang seperti yang sering kita sampaikan juga bahwa sesoleh-solehnya seseorang, maka tetap dia adalah manusia yang akan terjatuh di dalam suatu kesalahan. Yang berbeda adalah orang-orang soleh, ketika mereka melakukan kesalahan, maka mereka berusaha untuk memperbaikinya. Yang memperbaikinya adalah dengan bertobat, dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang pernah dicontohkan oleh kakek kita Adam alaihi salam. Ya, ketika diciptakan pertama kali dan disampaikan kepadanya beberapa arahan-arahan, di antaranya adalah larangan mendekati suatu pohon dan memakan buahnya, tetapi ternyata larangan itu dilanggar. Ya, didekati pohonnya dan dimakan buahnya. Ya, tetapi hal tersebut bisa diatasi. Ya. Kesalahan tersebut bisa diperbaiki dengan cara apa? Adam alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui dosa yang telah ia lakukan sebagaimana dikisahkan di dalam Al-Qur'an, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri-diri kami, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika engkau tidak mengampuni kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Nah, inilah yang menjadi kunci baiknya seseorang. Jadi bersungguh-sungguh untuk menjauhi perbuatan dosa, dan ketika terjerumus, tergelincir sehingga ia melakukan suatu perbuatan dosa, maka dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua mujahadah, dua ikhtiar dan usaha yang selalu kita lakukan, dan itu hanya bisa tercapai
jika seseorang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini memang ya membutuhkan banyak yang namanya muhasabah, tadabbur, ya, merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan tentunya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik untuk memiliki rasa takut kepadanya. Karena ini bukan perkara yang mudah. Ya, hal-hal yang kita rasakan sangat sulit, maka itu tandanya kita perlu memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangankan yang sulit untuk kita dapatkan, yang sudah di depan mata sekalipun itu kita masih butuh untuk memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena betapa sering kita diperhadapkan oleh suatu fakta di mana sesuatu itu sudah sangat dekat untuk kita dapatkan, tapi ternyata kita tidak jadi mendapatkannya. Itu menunjukkan bahwa dalam segala hal itu kita harus selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara doa yang kita baca di setiap pagi dan petang hari, ya Hayyu ya Qayyum bika astaghits, ya, wahai Al Hayyul Qayyum, kepadamulah aku meminta pertolongan. Aslih li sya'ni, perbaikilah semua urusan-urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan pernah engkau serahkan perbaikan urusanku pada diriku, meskipun hanya durasinya satu kedipan mata. Artinya kita selalu berharap ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap detik yang kita miliki. Bahkan dalam ukuran waktu yang paling sedikit, yaitu kedipan mata, ya kita tidak ingin urusan kita yang hanya beberapa saat saja itu diserahkan kepada diri kita. Kita selalu ingin agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pertolongannya. Ya, jadi di antara ciri ahli surga yang disebutkan di sini adalah mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rasa takutnya mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, dan dengan rasa takutnya pula ketika terlanjur melakukan perbuatan dosa atau tergelincir sehingga melakukan suatu dosa, maka ia segera memperbaikinya dengan cara meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Famannallahu alaina, dan dengan asbab rasa takut itu juga mannallahu alaina, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan. Dan kenikmatan yang dimaksudkan pada ayat ini ya tentunya bukan hanya kenikmatan yang bersifat dunia, karena itu adalah kenikmatan yang bersifat menyeluruh sifatnya, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan dunia kepada seluruh manusia. Ya, kenikmatan bisa menghirup udara, bisa bernapas, ya, kenikmatan bisa makan, bisa minum, itu Allah berikan kepada semua makhluknya. Bahkan bukan hanya manusia yang mendapatkannya, hewan ternak, mereka semua mendapatkan nikmat yang seperti itu. Tetapi kenikmatan yang dimaksudkan di sini adalah kenikmatan yang bersifat khusus, yaitu bil hidayati wat taufiq. Dia diberikan dengan rasa takutnya tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya hidayah, petunjuk untuk mengetahui perintah-perintah Allah dan mengetahui larangan-larangannya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya taufik. Jadi bukan hanya dimudahkan oleh Allah untuk mengetahui, tetapi juga dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan apa yang telah ia ketahui. Ya, karena tidak akan sempurna kenikmatan seseorang kecuali diberikan kedua-duanya, mengetahui, mengilmui, dan mengamalkan apa yang diketahui. Kalau hanya salah satunya, maka masih ada potensi seseorang itu bisa celaka. Dan itulah sebabnya di dalam suratul Fatihah ya, kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari jalannya al-maghdubi alaihim waladdallin. Kita meminta perlindungan dari jalannya al-maghdub alaihim, yang dimurkai, karena dia hanya mendapatkan pengetahuan, dia hanya mengetahui saja, tapi tidak ada tekad untuk mengamalkan apa yang mereka ketahui. Ya, dan inilah yang menimpa orang-orang Yahudi. Mereka banyak tahu
tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengenal banyak bukti bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar-benar utusan Allah, tapi pengetahuan itu tidak bisa dia wujudkan dalam bentuk amalan dengan mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Jadi dia mengetahui tapi tidak bisa mengamalkan. Ya, sama juga dengan apa yang terjadi pada Fir'aun. Ya, semua tanda-tanda kekuasaan Allah itu sudah ditunjukkan oleh Nabiullah Musa alaihi salam. Fa'arahul ayatal kubra. Ya, Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya Nabi Musa telah memperlihatkan semua tanda-tanda kekuasaan Allah kepadanya, yang itu sudah sangat mencukupi baginya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi fakadzdzaba wa asa. Tapi hasil dari apa yang dia ketahui, justru dia mendustakan dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar kita tidak mengalami hal yang demikian, maka salah satu sifat yang mesti kita miliki itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah dan taufik, inilah kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang memiliki rasa takut kepadanya. Famannallahu alaina bil hidayati wat taufik. Jadi di dunia dia diberikan hidayah dan taufik, ilmu dan amal. Wa waqana adzabas samum. Dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala waqana dan dia menjaga kita di hari akhirat adzabas samum. Azab yang sangat panas, yaitu azab api neraka. Jadi di dunia dapat petunjuk, di akhirat dia terjaga dari azab. Dan ini sesuatu yang saling berkaitan. Makanya kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, disyariatkannya kepada kita salat 5 waktu. Disyariatkannya kepada kita salat-salat sunnah. Karena di dalam salat itu kita selalu membaca suratul Fatihah. Apakah itu salat wajib, apakah itu salat sunnah, kita baca suratul Fatihah. Dan di suratul Fatihah tersebut kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Kita selalu meminta agar ditunjuki jalan yang lurus. Ya. Ada beberapa yang kita minta, ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim, kita minta ditunjukkan jalan yang lurus, kita minta ditunjukkan untuk bisa berada di atasnya, artinya mengamalkannya, kita minta ditunjukkan supaya istiqomah di atas jalan yang lurus tersebut, dan kita minta ditambahkan supaya banyak jalan yang lurus yang bisa kita tempuh. Ya, karena jalan keselamatan itu sangat banyak. Ya, subulus salam itu sangat banyak, jalan-jalan keselamatan sangat banyak. Ya, ada jalan keselamatan berupa sedekah, ada jalan keselamatan bagi para wanita berupa menutup auratnya, ya, dan tentunya jalan keselamatan yang paling dasar itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita minta agar ditunjukkan jalan-jalan keselamatan itu, diberikan kemampuan untuk bisa berjalan di atasnya, dan diberikan keistiqomahan serta terus mendapatkan tambahan. Ya, karena ya tentu masih banyak ya jalan-jalan keselamatan yang belum kita lewati. Bisa karena kita belum mengetahuinya, bisa juga karena kita sudah mengetahui tapi belum mendapatkan taufik, atau bisa juga kita sudah pernah melewatinya tapi meninggalkannya kembali. Nah, disitulah kita menjadi sangat butuh untuk terus memperbanyak berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya, jadi itu adalah salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah dengan adanya ibadah salat. Dan itu yang menjadikan kita selalu bersemangat untuk menghadiri setiap kali kita mendengarkan panggilan azan. Ya, karena ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi kita untuk berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Kemudian di ayat yang ke 28, inna kunna min qablu nad'uuhu. Sesungguhnya dahulu kita, ya waktu masih di dunia, nad'uuhu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Berdoa untuk apa? An yaqina adzabas samum. Ya, kita takut kepada azab, maka kita berdoa. Ya, kita takut maka kita berdoa agar tidak terkena oleh azab tersebut. Jadi orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dilatar belakangnya oleh rasa takutnya, itu berbeda kualitas doanya dengan orang yang sekedar berdoa saja. Ya, jadi misalnya di akhir tasyahud kita, setelah membaca tasyahud, dan itu merupakan salah satu tempat yang sangat mustajab doa kita dikabulkan setelah tasyahud sebelum salam. Nabi mengajarkan kepada kita untuk membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Kita meminta perlindungan dari siksa neraka jahannam. Kalau doa itu terucap disebabkan oleh rasa takut kita kepada neraka jahannam, maka tentu kualitas doa itu sangat baik. Tetapi kalau terucap begitu saja karena sesuatu yang sudah sering kita baca, maka tentu beda kualitasnya. Ya, karena doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah doa yang terucap dalam keadaan hati kita selamat dari kelalaian. Hati yang lalai itu adalah hati yang tidak terkoneksi antara apa yang dia ucapkan, ya, apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang ada di dalam hatinya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan tentang hamba-hambanya ibadur rahman, ya, mereka di antara ciri daripada ibadur rahman itu adalah alladzina yaquluna rabbana asrif 'anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Ya, jadi mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, palingkanlah dari kami siksa neraka jahannam. Jadi berdoa meminta perlindungan dari neraka ini salah satu hal yang penting untuk kita lakukan. Kenapa? Karena itu merupakan tanda rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan seseorang ketika terbiasa mengingat kematian atau mendengar ada orang yang meninggal atau melihat ada orang yang sakit, maka kita selalu membayangkan bahwa itu akan terjadi pada diri kita. Ya, kematian yang menimpa orang, berita kematian yang kita dengar itu juga akan menimpa diri kita. Ya, kemudian ketika kita melihat ada orang yang sakit, ya, maka kita juga tidak bisa merasa aman bahwa kita akan sehat terus sampai kita meninggal. Nah, hal seperti itulah yang mendekatkan diri kita kepada alam akhirat, kepada kematian, sehingga kita berdoa untuk diri kita agar selalu diberikan hidayah, diberikan taufik, dan juga berdoa kepada saudara kita tersebut. Ya, ada orang meninggal, kita doakan. Ya, kalau kita tahu dia adalah seorang muslim, maka kita doakan. Ya, dan itu mendoakan orang lain itu termasuk amalan yang sangat baik. Kenapa dia sangat baik? Karena mudah untuk kita sembunyikan. Ya, dan kita butuh untuk masing-masing memiliki amalan baik yang tersembunyi, tidak diketahui oleh orang. Ya, sehingga kalau kita mendoakan orang lain, ya tidak perlu disampaikan kepada orang itu bahwa kita telah mendoakannya, atau tidak perlu disampaikan cukup kita saja yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ya, dan ketika kita mendoakan orang lain, ya, maka ada malaikat yang akan mengaminkan dan mendoakan untuk kita, semisal dengan apa yang kita minta untuk saudara kita. Ya, jadi ini juga salah satu amalan yang baik yang kita selalu berusaha untuk bisa melakukannya, itu mendoakan orang lain. Jadi sebagai kesimpulan dari ayat-ayat yang telah kita sebutkan, bahwa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki efek yang sangat baik pada kepribadian seorang muslim, di mana dengan rasa takut tersebut ia berusaha sungguh-sungguh untuk bisa terjauhkan dari perbuatan dosa, dan jika ia terjatuh di dalam perbuatan dosa, ia bersungguh-sungguh untuk bisa menghapus dan membersihkan dirinya dari dosa tersebut. Dan juga dengan rasa takut itu seseorang akan selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala
agar diselamatkan, dijauhkan dari azab neraka. Ya, dan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan sesuatu, ya, dan itu dijelaskan oleh Syekh Sa'di di tafsir ayat yang lain, ketika kita berdoa untuk mendapatkan sesuatu atau menghindari sesuatu, ya, misalnya berdoa supaya dimasukkan ke dalam surga atau berdoa supaya dijauhkan dari neraka, maka permintaan kita tersebut mencakup permintaan kita kepada sebab-sebab untuk mendapatkan apa yang kita minta. Jadi maksudnya ketika kita minta, ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga, atau ya berdoa yang maksimal, ya Allah. Nabi mengatakan berdoa jangan yang rendah, berdoa yang tinggi. Ya Allah jadikanlah kami termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Ya, diminta itu. Jangan sampai kita merasa wah kayaknya tidak layak kita. Jangan pernah kita ada buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah sangat luas, maka minta, ya, jadikanlah kami termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Ya, kadang ada bisikan, itu yang masuk surga tanpa hisab dan azab hanya 70.000. Ya, ternyata di hadis-hadis disebutkan 70.000, di setiap satu orang dari 70.000 itu ada lagi 70.000. Ya, artinya banyak yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita berdoa untuk mendapatkan sesuatu, maka secara otomatis kita meminta sebab supaya kita mendapatkan hal tersebut. Jadi misalnya 70.000 masuk surga tanpa hisab dan azab, itu sebagian ciri-cirinya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak minta diruqyah, ya, kemudian tidak terjatuh dalam perbuatan syirik secara umum, dan tidak melakukan pengobatan dengan besi yang dipanaskan, dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta itu, otomatis kita diberikan juga sebab-sebab untuk mendapatkan apa yang kita minta. Ya. Misalnya dalam ayat Al-Qur'an, ya, minta Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah keturunan yang saleh. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kemudahan untuk melakukan tarbiyah kepada anak-anak kita sehingga bisa menjadi anak yang saleh. Jamaah rahimakumullah, itu beberapa yang bisa kita jelaskan, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.